Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas SI 6D mata kuliah Enterprise Information System. Kami akan mempresentasikan hasil rancangan sistem informasi restoran ayam asik berbasis aplikasi WebView yang disusun oleh Ketua Kelompok Doni Hartadi dan beranggota 1. Melinda Novita, 2. Miranda Khairunisa, 3. Muhammad Abdul Kirom. Dalam kelompok ini saya berkontribusi dalam menentukan ide aplikasi yang kami buat ini. Baiklah, slide yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Abdul Kirom. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu bab 1, proses bisnis. Dengan perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami kemajuan dengan sangat pesat, sehingga semua pihak, baik instansi pemerintah, swasta, bahkan perorangan, memerlukan sistem informasi. Karena di era digital ini, sistem informasi mempunyai peranan penting. Banyak kelebihan sistem informasi, diantaranya ialah mampu merekam, mengelola, dan sebagai alat atau bahan pengambilan keputusan segala permasalahan. Sebagai contoh, waiters yang mencatat pesanan tamu pada aplikasi waiter harus mencetak struk pesanan terlebih dahulu, kemudian membawa struk tersebut ke dapur dan menunggu panggilan dari dapur. Selain tidak efisien, kondisi ini membuat restoran menghabiskan begitu banyak kertas. Ketidakefisienan lainnya terjadi pada saat suatu menu telah habis. Bagian dapur harus memanggil seluruh waiter dan mengabari informasi tersebut. Untuk itu, restoran membutuhkan sistem pengolahan restoran yang juga mengintegrasikan aplikasi dapur ke dalam sistem. Dengan demikian, kinerja restoran menjadi lebih cepat dan efisien. Identifikasi masalah. Berdasarkan proses bisnis yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalahnya sebagai berikut. 1. Belum adanya sistem informasi untuk mengelola laporan keuangan di ayam asik. 2. Kertas pesanan sering tertukar di meja. 3. Pelanggan mesti antri dahulu untuk memesan makanan. 4. Sering terjadinya salah pesanan. Deskripsi sistem. Kebutuhan sistem informasi untuk ayam asik aplikasi, di mana di dalamnya memuat informasi antara lain: 1. Untuk pelayan akan ada informasi daftar menu yang tersedia dan informasi harga menu. 2. Untuk kasir akan ada daftar total tagihan. 3. Untuk juru masak akan ada daftar pesanan per meja. 4. Untuk pemilik atau manajer akan ada laporan keuangan. Menyadari akan hal tersebut, maka kami akan membangun sebuah sistem informasi berbasis Android WebView sebagai sarana penghantar informasi yang akan terintegrasi antara pelayan, kasir, juru masak, dan pemilik. Jadi, mereka bisa mengakses sebuah web aplikasi WebView atau saling berbagi data, yang mana pelayan dapat daftar menu yang diinput oleh pemilik, juru masak mendapat daftar pesanan dari pesanan yang diinput pelayan, kasir menerima daftar tagihan dari hasil konfirmasi juru masak, dan pemilik mendapat laporan dari tagihan yang dikonfirmasi oleh kasir. Kegunaan sistem. Kegunaan dari dibangunnya sistem ini adalah: 1. Mempermudah dalam mencatat laporan.
2. Mempermudah pelayan untuk mencatat pesanan. 3. Mempermudah kasir untuk menagih tagihan. 4. Mempermudah dapur untuk menetapkan ketersediaan menu. Kemampuan sistem. Kemampuan sistem ini adalah 1. Menginput, mengedit, menghapus pesanan. 2. Melihat, menambah, menghapus jumlah menu. 3. Melihat laporan keuangan. 4. Melihat, mengkonfirmasi tagihan. Target pengguna. Target pengguna adalah seluruh staf dan orang yang terlibat dalam restoran tersebut. Pengguna dibagi menjadi 4 kategori, yang mana memiliki menu mereka tersendiri. 4 pengguna tersebut ialah 1. Pelayan, 2. Juru masak, 3. Kasir, 4. Pemilik atau manajer. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda Khairunisa. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan dari Abdul Kiram tadi. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3. Bab 2 yaitu landasan teori. Pada bab ini dibahas mengenai tahapan atau metodologi dalam pengerjaan penelitian ini. Metodologi yang digunakan yaitu SDLC, yang merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem. SDLC, proses membangun sistem terbagi menjadi 4, dan salah satunya menggunakan prototype. Di sini kami menggunakan metodologi SDLC dan prototype yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu 1. Pengumpulan kebutuhan, membangun prototype, evaluasi prototype, mengcoding sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan yang terakhir menggunakan sistem. Bab 3 yaitu kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan lingkungan operasi. 1. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional terdiri dari fungsi utama yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain, yang meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Input pesanan, input daftar menu, konfirmasi pesanan, melihat daftar tagihan, dan melihat laporan keuangan. Kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional terbagi menjadi 11 parameter, yaitu availability, reliability, ergonomi, portability, memory, response time, bahasa, komunikasi, dan halaman utama. Dan yang ketiga, lingkungan operasi. Berisi lingkungan operasi dari perangkat lunak yang akan dibuat. Contoh, 4 jenis kegunaan dan perangkat lunak yang akan digunakan. 1. Sistem operasi yang digunakan oleh Microsoft Windows 10. Database digunakan manajemen sistem SQL, dan servernya phpMyAdmin. Framework kode editor 3, dan bahasa pemrograman yaitu PHP dan HTML5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Novita, NIM 18141016. Tugas saya di dalam kelompok ini adalah mendesain sistem, yaitu 1. Mendesain use-case diagram, class diagram, dan tabel database. Desain pertama yaitu use case diagram. Use
case diagram adalah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna. Use case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dibaca. Simbol-simbol yang terdapat dalam use case diagram. Simbol pertama yaitu simbol aktor. Simbol aktor yaitu mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Simbol kedua yaitu use case. Use case adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dengan aktor. Simbol ketiga yaitu association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Simbol keempat yaitu generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima yaitu simbol include. Simbol include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsional dari use case lainnya. Simbol keenam yaitu extend. Simbol extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Untuk desain use case diagram aplikasi Ayam Asik ini terdapat empat aktor, yaitu pemilik restoran atau manajer, kasir, juru masak, dan pelayan. Pemilik restoran dapat melihat laporan keuntungan, menambah daftar menu, menghapus menu. Kasir dapat melihat tagihan, mengkonfirmasi status tagihan. Pelayan dapat menginput pesanan, menghapus pesanan. Juru masak dapat melihat pesanan, mengkonfirmasi pesanan, dan semuanya membutuhkan login untuk mengakses aplikasi ini. Desain kedua yaitu class diagram. Apabila use case berbicara mengenai alur dari sebuah sistem atau program, maka class diagram merupakan alur database dalam sebuah program, di mana pada setiap laporan sistem yang hendak dibuat, class diagram harus diikutsertakan, karena dari sinilah kita dapat melihat aliran data sebuah program. Simbol-simbol yang digunakan dalam class diagram Ayam Asik yaitu kelas. Kelas pada struktur sistem. Simbol kedua yaitu simbol asosiasi, yaitu biasanya juga disertai dengan multiplicity. Yang ketiga yaitu asosiasi berarah, yaitu relasi antar kelas dengan makna kelas yang digunakan oleh kelas lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Untuk desain kelas diagram pada aplikasi Ayam Asik ini terdapat 6 kelas. Yang pertama yaitu kelas manajer, daftar, kasir, login, juru masak, dan pelayan. Dalam kelas manajer terdapat beberapa atribut yaitu nama user, email, password, gambar, dan role ID. Dan memiliki operasi yaitu login, lihat laporan, dan menambahkan menu. Untuk kelas daftar terdapat atribut nama user, email, masukkan password, konfirmasi password, dan gambar, dan bisa melakukan daftar. Kasir, di dalam kelas kasir terdapat atribut nama user, email, password, gambar, role ID, dan operasi yang dilakukan yaitu cek tagihan, konfirmasi tagihan, dan hapus tagihan. Untuk kelas login atributnya yaitu email, password, dan operasi yang dilakukan yaitu masuk atau daftar. Kelas yang kelima yaitu juru masak, terdapat atribut nama user, email, password, gambar, dan role ID. Operasi yang dapat dilakukan yaitu melihat pesanan dan mengkonfirmasi pesanan. Kelas yang keenam yaitu kelas pelayan, terdapat atribut nama user, email, password, gambar, role ID, dan operasi yang dapat dilakukan yaitu menambahkan pesanan, hapus pesanan, dan edit pesanan. 5 tabel. Tabel pertama yaitu tabel user dengan 7 field. Yang pertama yaitu ID user sebagai primary key, yang kedua nama user, yang ketiga email, keempat password, kelima role ID, keenam gambar, dan terakhir adalah tanggal daftar. Tabel yang kedua yaitu tabel pesanan. Terdapat 5 field
Yang pertama yaitu ID pesanan sebagai primary key. Yang kedua yaitu menu, 3 meja pesanan, 4 nama pemesan, 5 harga pesanan. Tabel yang ketiga yaitu tabel menu. Terdapat 4 field. Yang pertama yaitu ID menu sebagai primary key, 2 nama menu, 3 gambar menu, 4 harga menu. Tabel keempat yaitu tabel laporan. Terdapat 4 field. Yang pertama yaitu ID laporan sebagai primary key, 2 nama menu, 3 jumlah terjual, 4 laba kotor. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Hartadi, NIM 1814198. Peranan saya dalam blog ini ialah yang mendesain interface untuk tampilan website dan mobile. Oke, langsung saja. Untuk hasil desain yang telah saya buat ialah pertama halaman daftar. Halaman daftar ini ada field nama Anda, email, password dan nomor password, dan tombol daftar. Untuk yang di atas ini ialah akan digantikan dengan logo ayam masing. Setelah mendaftar maka akan diarahkan ke halaman login. Di sini biasa ada email dan password. Setelah memasukkan email dan password maka akan masuk ke halaman menu utama. Di halaman menu utama ini terdapat beberapa menu seperti lihat laporan, lihat daftar menu, lihat daftar staf. Dan untuk ada menu tambahan di navigasi sebelah kiri adalah ada halaman manager dan tambah menu serta logout. Ketika halaman lihat laporan sudah ditekan, maka akan menuju halaman laporan. Di sini ada data tabel dengan data nomor, nama menu, terjual, dan laba kotor. Untuk nama menu ini adalah list dari nama-nama yang akan ditambahkan oleh manajer untuk menambahkan daftar menu yang di ayam asik. Ini nama menunya, contohnya ini terjualnya berapa kali. Setelah itu akan dikalikan dengan harga yang telah ditentukan atau menjadi laba kotor. Selanjutnya halaman daftar menu. Di sini ialah halaman daftar menu apa yang tersedia. Jadi di sini ada gambar menunya, ada nama menu, ada harga. Manajer juga bisa mengatur atau mengedit untuk menurunkan harga atau mengganti nama menu atau menghapus. Selanjutnya ialah halaman daftar staf. Ini hanya halaman tambahan untuk manajer biar dia tahu untuk mencari informasi tentang staf yang bekerja di restoran mereka. Ini adalah gambar. Nanti gambar-gambar foto staf ada di sini, nama staf, tanggal daftar, aksi, edit atau menghapus staf, dan terakhir ialah halaman tambah menu. Ini halaman tambah menu ada di navigasi yang ada di sini. Di sini bisa memasukkan nama menu, masukkan harga, upload gambar. Setelah itu bisa disimpan atau jika ingin batal ya batal. Dan selanjutnya ini adalah desain interface untuk tampilan mobile. Di halaman tampilan mobile ini sama saja. Di sini adalah halaman login, email, password, login, daftar bagi yang untuk mendaftar. Untuk halaman daftarnya nama Anda, email, password, ulang password sama saja namun letaknya berbeda dengan versi web. Selanjutnya untuk halaman staf di sini ada menu tambahan, yakni masukkan pesanan. Untuk staf memasukkan pesanan, lihat pesanan. Untuk juru masak yang ingin melihat pesanan, lihat tagihan. Untuk kasir yang ingin melihat tagihan, daftar staf untuk melihat pengguna yang menggunakan aplikasi, yakni staf-staf lainnya, dan tentang restoran. Untuk tentang restoran ini akan berisi info-info
restoran lah. Ini ialah contoh halaman pembayaran pesanan. Di sini ada nama menu, mejanya meja berapa, nama pemesannya siapa, harga pesanan itu berapa. Dan untuk halaman pesanan ini akan digunakan oleh kasir untuk mengkonfirmasi apakah sudah dibayar atau belum. Selanjutnya ialah halaman pesanan maksud saya. Di sini ada nama menu, mejanya berapa, pesanan berapa, harga, nama pemesan siapa, harga pesanan berapa. Edit dan hapus jika ingin menghapus atau mengedit ini pesanan jika terjadi kesalahan dalam pemesanan. Selanjutnya ialah halaman pesan. Halaman pesan akan digunakan oleh pelayan untuk memasukkan hidangan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Di sini bisa langsung pilih hidangan, masukkan nomor mejanya, nomor berapa, dan nama pemesan. Selanjutnya daftar staff. Di sini akan ada foto sama seperti daftar staff yang ada di web manager. Di sini ada nama staff, bagian apa dia bekerja, dan tanggal daftarnya kapan. Untuk yang terakhir ialah tentang restoran. Di sini nanti ada foto foto ayam asik, dan di sini ada tulisan tentang restoran, baik sejarah ataupun hal yang akan ditampilkan. Ya, begitu saja untuk yang desain interface-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih untuk saudara Doni Hardadi. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan sistem yang terintegrasi untuk memanajemen sebuah restoran merupakan hal yang sangat menguntungkan, karena dengan adanya sistem yang terintegrasi, manajer atau pemilik restoran dapat meningkatkan kualitas layanan pada restoran mereka, karena tidak perlu untuk mencatat makanan secara manual, cukup lewat aplikasi yang telah terintegrasi dengan baik. Inti dari sistem yang dirancang ini adalah agar dapat memudahkan layanan baik dari segi pelanggan dan staf, karena hanya perlu menunjukkan menu yang telah terdaftar. Hal ini akan mengurangi penggunaan kertas, karena pesanan yang datang akan dicatat secara digital. Adapun saran, yaitu agar semua restoran yang memiliki karyawan banyak dan cukup terjangkau sinyal agar menggunakan sistem yang serupa, karena akan memudahkan berbagai sektor, baik dari segi manajerial dan juga layanan. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.